إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah kita senantiasa mentauhidkan Allah dalam setiap peribadatan yang kita lakukan dan menjauhi setiap perbuatan syirik dalam beribadah kepadanya. Takwa adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah atau tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibadah tersebut mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam mengajarkan kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, hingga tumbuh-tumbuhan dan juga lingkungan. Di antara bentuk kasih sayang yang terkandung di dalam ajaran agama Islam adalah berkata-kata yang baik. Perkataan dan ucapan yang baik merupakan perbuatan terpuji yang mendatangkan kebaikan dan dapat meninggikan derajat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan perkataan yang baik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan surga kepada orang-orang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, yaitu surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di dalam surga tersebut mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Pakaian mereka di sana adalah sutra. Dan di ayat selanjutnya karakter mereka ditegaskan, yaitu orang-orang yang di dunia diberi petunjuk untuk mengucapkan perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-24, "Wahudu ila thayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid." Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki pula kepada jalan Allah yang terpuji. Di ayat yang lain Allah menegaskan agar orang-orang beriman untuk berkata-kata yang baik, baik kepada sesama muslim maupun kepada non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57,
wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ayat-ayat yang telah dibacakan tadi merupakan pengingat bagi kita supaya senantiasa menjaga ucapan kita. Tidaklah yang keluar dari lisan kita melainkan kebaikan. Minimal jika kita tidak bisa mengucapkan kebaikan, maka lebih baik diam. Jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita malah menyakiti hati orang lain. Ingatlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau dia diam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai perkataan kita yang tidak baik kepada orang lain membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat dan merusak hubungan harmonis yang telah tumbuh dan terpelihara di dalamnya. Berbicaralah dan jalinlah komunikasi kepada manusia, asalkan jangan berlebihan sehingga nantinya ucapan kita tidak dapat disaring dan perkataan buruk pun mengarah kepada orang lain. Akhirnya hal itu menimbulkan kerusakan dan penyakit hati, baik bagi orang yang berbicara maupun orang yang mendengarnya. Tentunya ucapan yang tidak baik merupakan akhlak yang tercela dan dapat menimbulkan kebencian di tengah-tengah manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, wa fi katsiril qauli ba'dul maqti. Dalam banyaknya bicara dapat menimbulkan sebagian kebencian. Dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, yambaghi liman arada yantiqa an yatadabbara ma yaqul qabla an yantiq, fa in zaharat fihi maslahatun takallam wa illa amsak. Hendaknya bagi siapapun yang ingin berbicara, hendaknya ia pikir-pikir terlebih dahulu. Apakah ucapannya mengandung maslahat atau kebaikan? Jika demikian, maka silahkan dia berbicara. Apabila tidak, maka dia lebih baik diam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat peduli kepada umatnya. Beliau tidak mau dan beliau akan sedih jika umatnya masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kiat-kiat supaya umatnya terbebas dari api neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah." Jauhilah neraka meski dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Jika tidak ada, maka bersedekahlah dengan tutur kata yang baik. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita dapat menjadi pribadi yang baik dan berperilaku maupun bertutur kata yang baik, dan semoga kita digolongkan sebagai orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu bukanlah mereka yang suka mencaci maupun melaknat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani. Orang yang beriman bukanlah orang yang suka mencela dan mengutuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.